Sedangkan di atas Elparia menerima sebuah dokumen tentang kandidat yang menjanjikan yang direkomendasikan pencari talenta, yang dimana dia tampak sempurna untuk praksi S, dan mungkin dia bisa menjadi penerusnya Elparia. Ya, Elparia nggak banyak komentar jika kemampuannya sesuai dengan yang tertulis di dokumen ini. Mungkin dia bisa punya peluang untuk menjadi penerusnya Elparia. Di bawah semua orang sangat tegang karena Will langsung datang dan langsung saja mengajak Julius untuk berduel sesuai kesepakatan mereka. Dan dia benar-benar tidak akan mau menyerah sebelum dia meminta maaf kepada para dwarf. Ya, Julius pun tak mau berlama-lama, dia langsung saja ingin menghajar Will dan mempermalukannya di depan umum. Julius mulai mengeluarkan kabut asap dengan sihirnya, sehingga membuat Will cukup susah untuk mendeteksi musuhnya. Dan tidak berapa lama, Will diserang oleh sihir Julius dari belakang. Untung saja Will bisa menghindar. Dan dia harus segera mencari musuh berdasarkan asal serangan sihirnya Julius tadi. Dan di saat Will menemukan Julius, dia langsung saja ingin menyerangnya, tetapi sayangnya itu tidak berhasil. Karena Julius telah menggandakan dirinya untuk menyerang Will. Ini namanya sihir ilusi, dan Julius yang ada di depan Will ini juga akan meledak. Dan itu membuat Will jadi terjebak di dalam es, dan sihir ini adalah sihir yang diciptakan oleh Elparia. Dia menggunakan salah satu dari 12 sihir orisinalnya Elparia. Tentu saja itu membuat Will kaget bagaimana bisa Julius menggunakan sihirnya Elparia. Julius hanya menjawab kalau ini memang karena bakatnya, dan dia berpikir kalau dia sudah semahir magia Pender. Dan di sini Julius juga mulai membicarakan Elparia yang tidak-tidak. Jadi ini membuat Will sangat marah. Tetapi Will hanya sendirian, di mana dia harus melawan banyak Julius replika. Dan bukan hanya Julius, dia juga dibantu oleh kedua temannya yang bisa menggunakan sihir es. Semuanya memusatkan sihir mereka ke arah Will yang membuat Will terkurung dan membeku di dalam balok esnya Julius. Dan tentunya kehebatan Julius ini membuat Edward merasa kalau strategi dasarnya Julius adalah strategi ideal bagi penyihir. Tetapi Julius sangat sombong, dia merasa kalau sihir Elparia sudah dia kuasai dengan sempurna. Dan dia pasti akan menjadi penerusnya Elparia. Tetapi tidak berapa lama, es yang beku itu tiba-tiba saja menjadi retak dan Will berhasil keluar dari sana. Dia ingin menyerang kedua teman Julius sehingga mereka menjadi pingsan. Dan karena kedua teman Julius pingsan, beberapa replikanya Julius juga jadi hancur. Semua orang di stadion sangat kaget apa yang telah terjadi. Dan Will langsung saja membongkar trik yang digunakan oleh Julius. Dia mengendalikan replikanya karena bantuan dari teman-temannya. Dan setelah teman-temannya dihancurkan, maka replika Julius akan musnah. Dan untuk Julius, dia sama sekali tidak boleh sombong karena dia saja belum mencapai level Elparia. Kesal sekali Julius, dan dengan ini Julius sama sekali belum menguasai sihirnya LP. Di sini Julius semakin kesal karena dia malah dinasehati oleh anak gagal yang tidak bisa menggunakan sihir. Dan dia langsung saja menyerang Will dengan replikanya ini, walaupun sebenarnya dia tidak sanggup menggerakkan klonnya secara bersamaan. Dan di sini Julius meremehkan Will, dia pasti tak bisa menemukan dirinya yang asli. Tetapi dia malah salah, karena Will dengan mudahnya bisa menemui Julius yang asli lewat suhu tubuh yang dimiliki oleh Julius. Kaget sekali Julius, kenapa anak gagal seperti Will malah bisa memahami sihirnya Elparia. Iya, Will langsung saja bilang kalau dia dan LP tumbuh besar bersama saat kecil. Tetapi sayangnya LP adalah anak yang luar biasa, sedangkan dia adalah anak yang tak bisa menggunakan sihir. Tetapi dia tahu kelebihan dan kelemahan sihir LP. Semakin Julius frustasi, semakin kerap juga dia melemparkan sihirnya untuk Will. Tetapi Will selalu saja bisa menangkisnya. Sihir ini diciptakan oleh LP saat dia berumur 2 tahun dan Julius tidak lebih pintar dari anak 2 tahun. Tapi dia malah berlagak sombong. Julius semakin emosi, dia mengeluarkan banyak sekali anak panah untuk menyerang Will. Tapi Will tak masalah, jangankan 10 replika, waktu kecil saja dia sudah terbiasa dengan jahilnya replika LP ya. Makin kesal sekali Julius, jadi dia langsung saja menyerang Will dengan anak panah. Tetapi itu sama sekali gagal karena kelincahannya Will. Dan Will juga berhasil menonjok Julius dengan tangannya. Dan dengan begini Will menang melawan Julius. Dan untuk Lyanna, dia juga kembali karena dia sudah tahu pemenangnya. Tetapi rupanya tetap saja Will kalah di pertandingan karena mahkota yang ada di tengah lapangan sudah diambil oleh Wignall.
karena Will dan Julius yang sibuk bertarung. Dan di balik kemenangan Will melawan Julius, ada Elparia yang sangat sedih. Dia ingin menghapus masa lalunya karena kemarin dia tak bermaksud menjahili Will. Dia hanya ingin membuat Will tidak kesepian lagi. Malam harinya para dwarf sangat bangga kepada Will. Dia menang melawan Julius dan dia tak perlu keluar dari akademi. Tetapi Julius lah yang harus meminta maaf kepada para dwarf dan bukan hanya Will saja yang ada di sana. Charlotte, Pak Wagner dan Rusty juga ada di sana. Dan untuk Julius, selain meminta maaf, dia juga harus bantu-bantu di dapur dan mencuci semua piring yang ada. Tidak hanya Julius, kedua temannya juga ikutan membantu. Tetapi di balik kejadian ini pasti akan ada kejadian yang luar biasa saat di sekolah besok. Menurut Pak Wagner, setelah apa yang terjadi pasti Will akan terkena dampaknya. Dan benar saja, hari berlalu dengan sangat cepat. Sekarang akademi akan mengadakan kerja tim untuk menjelajah Dungeon agar kredit mereka bisa bertambah. Dan di sini banyak sekali siswa-siswa yang mau mengajak Will untuk satu tim dengan mereka. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga banyak yang ingin satu tim dengan Will. Sehingga penampilan ini membuat Lihana melirik Will. Dan mungkin inikah yang dimaksud Pak Wagner kemarin. Tentu saja itu membuat Charlotte sangat kesal. Mereka tidak tahu malu setelah menindas Will selama ini mereka mau mengajak Will di tim mereka. Tetapi itu sama sekali tidak membuat Will tersinggung. Dia tidak menyangka saja kalau dia bakalan diajak masuk ke dalam tim. Will benar-benar kesepian, tetapi walaupun begitu Charlotte tak akan melepaskan Will begitu saja. Will tak bisa menerima mereka karena dia nanti ada acara dengannya. Karena mereka akan berbelanja bersama. Malam harinya Charlotte tak menyangka kalau dia malah terbawa suasana. Dan ini kedengarannya seperti Charlotte mengajak Will untuk berkencan. Teman Charlotte tak bicara banyak, dia hanya mengajak Charlotte yang memang menyukai Will. Dan kalau mereka memang benar mau belanja besok, sebaiknya Charlotte harus menyiapkan penampilannya. Dan untuk Will sendiri, dia juga memberitahu Rusty kalau besok dia akan belanja dengan Charlotte. Iya, Will juga setuju sih, karena mereka juga harus membeli beberapa item untuk persiapan menjelajah nantinya. Keesokan harinya, Charlotte sudah menunggu dengan baju rapinya yang sangat menawan, dan tidak berapa lama Will juga datang. Dia berniat untuk datang lebih awal, tetapi Charlotte-nya malah datang duluan. Dan karena penampilan Charlotte ini agak berbeda, Will memuji Charlotte kalau penampilannya hari ini sangat cantik dan membuat jantungnya berdebar. Baru saja Charlotte salting, Rusty malah tiba-tiba datang. Ternyata Rusty juga ikut walaupun tidak diundang oleh Charlotte. Tak ingin membuat Will berduaan dengan Charlotte, Rusty terus saja menggandeng tangannya si Will. Layaknya seperti seorang kekasih. Charlotte kaget, katanya mereka cuma teman, tetapi apa-apaan gandengan tangan itu. Dan baru saja Charlotte ingin mendekati Will, dia selalu saja dihalangi oleh Rusty. Selalu dan selalu saja begitu, yang membuat Charlotte tak bisa apa-apa. Di sini Charlotte mulai penasaran kenapa Rusty sama sekali tidak mau lepas dari sisinya Will. Dan apakah mereka punya hubungan yang serius? Charlotte cemburu, tetapi Will tak bisa berkata banyak karena dia dan Rusty hanya teman. Tidak berapa lama, Rusty datang dengan memesan 2 minuman, satunya untuk Charlotte, sedangkan yang satunya untuk mereka berdua. Benar-benar romantis dan itu membuat mereka agak canggung. Di sini Will pamit sebentar karena dia mau mengasah pedangnya, dan di sini Charlotte langsung saja ke intinya. Dia merasa kalau Rusty menganggap Will lebih dari sekedar teman, dan apakah itu benar? Rusty angkat dan langsung saja mengatakan yang sejujurnya. Kalau apa yang Charlotte pikirkan memang benar karena dia adalah orang yang sangat mencintai Will. Dan cintanya juga lebih besar daripada Charlotte untuk Will. Mereka benar-benar bertengkar dan si Rusty juga tak mau kalah. Karena dia juga sudah mandi bareng dengan Will sedangkan Charlotte tidak. Sementara di tempat lain, Will bertemu dengan Lihana, di mana Lihana ingin mengajaknya mengobrol. Ya, Will pun tak bisa menolak, jadi dia langsung saja ikut dengan Lihana. Dan rupanya di sana sudah ada Wignall, Julius dan Sion. Mereka dikumpulkan di sini karena Lihana ingin mengajak mereka jadi satu tim untuk praksis di Dungeon nanti. Banyak sekali yang tidak mau untuk satu tim dengan Will karena Will adalah anak gagal yang tidak bisa menggunakan sihir. Di sini Sion juga semakin kesal karena Will terus saja mengabaikannya. Untung saja ada Wignall yang langsung menggunakan sihir ilusinya agar mereka tidak berantem. Di sini Lihana akan membuat tim yang menguntungkan yang sangat mencolok di Festival Agung kemarin. Tetapi walaupun begitu mereka tetap tidak setuju kalau mereka harus satu tim dengan Will.
karena kemampuan fisik saja tidak cukup untuk pergi ke Dongeon itu. Tetapi rupanya Wignall berpikir lurus, di mana dia setuju saja kalau harus satu tim dengan Will. Dia sangat menghormati Lihana. Jika Lihana saja sudah yakin dengan Will, maka dia juga akan menghormati anak yang tidak berbakat ini. Lihana melakukan ini juga memang ada alasannya. Dia ingin memanjat menara, makanya dia butuh kemampuan mereka semua. Karena dia menginginkan popularitas, kehormatan, dan masa depan yang lebih baik. Jika mereka setuju, maka mereka boleh memasukkan koin ini ke dalam toples. Dan Will memutuskan untuk bergabung dengan timnya Lihana untuk praksis nanti. Dan keesokan harinya, Profesor Edward langsung saja memberikan arahan kepada siswa-siswanya. Kalau mereka harus berhati-hati, bisa saja nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Dan sekarang tim Will mulai bersiap-siap walaupun ada Carlot yang tidak diundang jadi ikut-ikutan. Karena jika mereka mengajak Will, dia juga harus ikut. Dan di sini semua tim akan segera bergerak, begitu juga dengan timnya Will. Semua bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang monster. Dan Will selalu saja kalah cepat. Will tak bisa menggunakan sihir pendeteksi, makanya dia selalu kalah dengan penyihir. Dan kalau begini terus, mereka semua bisa menghabisi semua musuh yang ada di sekitarnya. Dan kalau begini terus, Will seperti menjadi beban untuk teman-temannya. Tapi Will tak akan menyerah, dia akan mencari cara lain untuk membantu teman-temannya. Mereka sudah berjalan 1 hari lebih dan saatnya untuk istirahat. Agar aman, Wignall langsung saja membuat benteng api dengan sihir ilusi yang dia miliki. Ini hebat dan membuat monster-monster tidak berani untuk mendekati mereka. Dan karena sudah seharian bertarung, Will langsung saja membagikan makanan kepada teman-temannya. Tetapi Wignall tak mau menyentuh Will, karena mereka hanya menyentuh orang yang mereka akui saja. Dan dia hanya mengakui Lihana di tim mereka. Di sini Will tak tersinggung karena dia juga menghargai bangsa Ebb. Di sini Lihana langsung saja membahas rencana mereka, di mana tujuan utama mereka adalah mengalahkan Luminous Naberus, yaitu monster yang bernilai 110 kredit, yang tinggal di lantai 10. Mereka sudah sejauh ini dan dia juga tak berniat untuk mundur. Sementara di tempat lain, tampaknya 2 orang tidak dikenal sedang melakukan pembantaian. Satunya tidak berkepala dan yang satunya manusia normal. Sementara tim Will, kini mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dan mereka menemukan beberapa monster telah meninggal. Tetapi serangan ini bukan karena serangan sihir, melainkan dikoyak-koyak dengan kekuatan fisik. Dan sekarang mereka masuk lebih dalam lagi ke Dongeon dan menemukan bangkai monster yang lebih besar lagi. Mereka mendeteksi monster tetapi tidak bisa. Jadinya Wignall tak sengaja diserang dari belakang dan membuat dia menjadi pingsan. Dan sebuah guncangan besar juga membuat mereka berenam menjadi terpecah belah. Di sini Will berdua dengan Wignall yang terluka parah, Sion dengan Julius yang tak pernah akur, dan Lihana dengan Carlot yang sesama perempuan. Di sini kita masuk sebentar ke memori Wignall. Dia adalah anak yang gagal di bangsa Ebb. Dia adalah aib bagi keluarganya. Dan seketika itu dia langsung tersadar dari pingsannya. Will ingin membantu Wignall, tetapi seperti biasa Wignall tak mau menyentuh Will. Tapi Will juga tak bisa mengabaikan Wignall yang terluka. Jadi dia hanya meminta izin untuk merawat lukanya Wignall. Tapi Wignall tak peduli, dia bisa merawat lukanya tanpa bantuan Will. Di sini Will mengajak Wignall untuk berkumpul dengan teman-temannya sambil menyusuri labirin. Tetapi Wignall tak mau, lebih baik mereka menunggu penyelamat saja. Tapi menurut Will, mereka harus bertindak atau mati ya. Karena beginilah cara kerja di Dongeon. Dan dia juga pikir penyelamat pasti akan terhambat selama monster di lantai 10 masih ada. Di tempat lain, tepatnya di lantai 8, semua menjadi porak-poranda karena amukan monster. Beberapa profesor juga meninggal dengan kepala yang sudah tidak ada. Dan semua siswa yang ada di barak juga langsung diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara Will dan Wignall, kini mereka mulai menyusuri labirin agar bisa berkumpul lagi dengan teman-teman mereka. Mereka menggunakan sword milik Wignall dan Kiki yang bisa mencium jejak. Dan tidak berapa lama Will merasa ada monster yang mendekati mereka. Monsternya sangat banyak dan mereka harus bergerak. Wignall menyerang satu monster, sisanya dilakukan oleh Will. Dan itu membuat Will sangat kaget. Dan di saat monster terakhir ingin menyerang Wignall, dia malah menggunakan sihir ilusi ya. Dia hampir mati tetapi untung saja ada Will. Will menjelaskan Gergesas tidak punya mata, tapi penciuman mereka luar biasa. Ilusi tak akan bisa bekerja pada mereka. Will meminta Wignall jangan putus asa, karena dia adalah Ebb yang berbakat.
Tapi menurut Wignall, Will salah karena dia adalah app yang gagal. Dan sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.